Di video kali ini kita bakal nge-spill sesuatu yang bikin kita penasaran. Kali ini kita bakal ngebahas soal prediksi komputer MIT yang katanya udah ngeramal kapan dunia atau lebih tepatnya peradaban kita bakal tamat. Oke, langsung aja kita cari tahu lewat traffic publik di internet. It's not some science fantasy effect from 2001. This electronic display emanating from Australia's largest computer is a picture of the condition, past, present and future of planet Earth. Jauh sebelum ada internet di tahun 1704, seorang ilmuwan pernah ngitung-ngitung dan ngeprediksi kalau dunia bakal berakhir sekitar tahun 2060. Tapi kita lompat ke 300 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1973. Para ilmuwan di kampus MIT atau salah satu kampus yang terkenal di dunia ngeluarin prediksi yang lebih update dan lebih cepat pakai program komputer canggih. Mereka bilang kalau kehidupan yang kita kenal sekarang bakalan kolaps di sekitar tahun 2040. Tanda-tanda awalnya mulai kelihatan di tahun 2020. Kedengarannya sedikit familiar banget ya. Karena emang mungkin di tahun 2020 itu adalah tahun yang sangat berantakan banget buat kita semua. Nah, di titik ini kualitas hidup manusia diprediksi bakal turun drastis dan masyarakat mulai menunjukkan tanda-tanda kolapsnya. Jadi kalau kalian ngerasa tahun 2020 itu berantakan banget, itu karena emang secara penelitian udah diprediksi lewat data model di kampus MIT ini. Bukti paling kuat muncul tepat di tahun 2020. Ada seorang peneliti yang mempublikasikan studi di Journal of Industrial Ecology milik Yale University. Dia membandingkan data empiris nyata yang terjadi sekarang dengan proyeksi World Tree tahun 1972. Hasilnya gila banget. Data dunia nyata saat ini ternyata sangat konsisten dengan proyeksi di tahun itu. Studi ini mengkonfirmasi kalau kita nggak melakukan perubahan besar dalam konsumsi sumber daya, pertumbuhan ekonomi kita bakal mencapai puncaknya lalu anjlok parah sekitar tahun 2040. Jadi tahun 2020 itu emang pintu masuk menuju masa-masa sulit tersebut. Program yang mereka pakai itu namanya World Tree. Ini bukan game atau permainan ya. World Tree dibangun pakai metode yang namanya sistem dynamic. Biar kalian gampang ngebayanginnya, sistem dynamic itu kayak cara kita ngitung populasi rusa di hutan. Kita hitung berapa yang lahir, berapa yang mati, berapa banyak makanan yang tersedia, sampai ada predator atau pemburu nggak di sana. Nah, para ilmuwan MIT ini masukin variabel yang jauh lebih kompleks buat skala planet bumi. Ada 5 faktor utama yang dimasukin ke mesin World Tree ini. Yang pertama ada ledakan populasi manusia. Terus yang kedua pertanian atau urusan perut kita semua. Dan yang ketiga penyusutan sumber daya alam yang gak bisa diperbaharui kayak minyak, mineral dan lain-lain ya. Yang keempat ada output industri atau sebanyak apa barang yang diproduksi di pabrik. Yang kelima populasi yang dihasilin. Awalnya para ilmuwan ini berharap komputernya bakal ngasih jawaban kalau masa depan kita itu cerah banget. Ternyata hasilnya malah ngeri. Peradaban kita diprediksi bakal kolaps karena bumi nggak sanggup lagi nanggung beban pertumbuhan manusia yang nggak ada remnya. Nah, di bagian ini mulai sedikit berbau konspirasi ya, karena proyek World Tree ini ternyata nggak berjalan sendiri, tapi ada yang ngedanain salah satu organisasi elit yang namanya The Club of Rome. Organisasi ini didiriin sekitar tahun 1968 sama sekelompok industrialis, ekonom, dan ilmuwan dari berbagai dunia. Bahkan pertemuan rahasia mereka dilakuin di properti pribadi milik keluarga Rockefeller di Italia. Banyak yang bilang kalau mereka ini semacam bagian dari NWO atau Illuminati lah ya. Karena agenda mereka emang besar banget, pengen ada pemerintahan global tunggal karena mereka percaya ancaman terbesar manusia adalah overpopulasi. Bahkan ada membernya yang ekstrim banget bilang kalau populasi Amerika harus dipangkas sampai 2/3 dalam 50 tahun. Serem gak tuh? Walaupun banyak yang kritik kalau prediksi mereka terlalu pesimis atau jangka waktunya agak meleset karena kita masih bertahan sampai sekarang, tapi pesan inti dari The Club of Rome ini masih tetap valid. Mereka konsisten ngingetin kalau pertumbuhan eksponensial peradaban kita emang gak bisa bertahan lama di planet yang sumber dayanya sangat terbatas ini. Hasil dari komputer MIT ini akhirnya dibukukan dengan judul The Limit to Growth pada tahun 19
1973. Intinya buku ini memperingatkan kalau semua faktor tadi yang kita udah jelasin di awal seperti polusi, populasi, dan sumber daya akan ketemu di suatu titik jenuh karena kualitas hidup bakal terjun bebas dan masyarakat bakal hancur. Prediksi mereka soal tahun 2020 itu benar-benar bikin merinding karena dibilang tahun itu bakal jadi awal masa-masa sulit. Meskipun banyak yang kritik datanya nggak akurat, tapi kalau kita lihat kondisi sekarang dengan emisi karbon yang susah dikontrol, krisis energi, dan jumlah manusia yang makin banyak di negara berkembang kayak di negara kita ini, rasanya ramalan World 3 ini emang lagi on the track banget gitu. Sebagai netizen yang cerdas, kita harus lihat dari dua sisi. Ada fakta menarik kalau 70% riset ilmiah di dunia itu didanai oleh perusahaan swasta. Dan biasanya hasil riset itu bakal berpihak sama siapa yang bayar. Kalian harus tahu kalau penelitian ilmiah itu mahal banget. Alat-alatnya, gaji penelitiannya, sampai biaya operasional lab itu nggak main-main mahalnya. Disinilah perusahaan swasta masuk sebagai malaikat penolong atau mungkin punya agenda lain. Meskipun sumber kita nggak nyebutin angka 70% itu secara eksplisit, sumber tersebut mengkonfirmasi kalau proyek besar kayak The Club of Rome yang menyponsori model World 3 ini sebenarnya adalah perusahaan badan yang isinya individu-individu swasta berpengaruh. Jadi dari sini aja kita udah bisa lihat kalau pihak swasta emang punya peran gede dalam mengarahkan riset-riset skala global. Ingat nggak kasus zaman dulu ada perusahaan rokok yang pernah bayar ilmuwan buat bilang kalau rokok itu nggak bikin kanker paru-paru. Sama ada perusahaan gula bayar peneliti Harvard buat bilang kalau gula itu nggak bikin gemuk atau sakit jantung. Bahkan ada perusahaan minuman soda juga pernah ngebayarin riset buat ngalihin isu obesitas. Jadi apakah hasil komputer MIT ini murni sains atau emang pesanan The Club of Rome buat nakut-nakutin kita supaya mau tunduk sama agenda mereka? Ini yang masih jadi perdebatan panas sampai sekarang. Jadi kesimpulannya World 3 ngingetin kita kalau sumber daya bumi itu ada batasnya. Kita nggak bisa terus-terusan ngeruk bumi tanpa mikirin dampaknya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah 2040 bakalan bener jadi akhir dari peradaban? Atau ini cuman sebuah akal-akalan dari kaum elit? Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan informasi atau video lainnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.